penyerapan-penyerapan yang terjadi beberapa waktu ini tanpa. Papedanyustv.com, pantau pemberitaan daerah, tajam, aktual, dan terpercaya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tenaga honorer K2 Kabupaten Nabire tuntut transparansi dan penyelesaian rekrutmen ASN. Nabire, Papua Tengah. Papedanyus.com. Puluhan tenaga honorer kategori 2 K2 di Kabupaten Nabire mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait ketidakjelasan hasil rekrutmen aparatur sipil negara ASN tahap 1 dan 2 yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh perwakilan honorer, Pietna Bot Awe, para peserta menyatakan ketidakpuasan terhadap proses penyerapan tenaga honorer yang dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan informasi resmi secara tertulis kepada mereka. Berarti ada sesuatu di balik ini semua. Tidak boleh begitulah. Coba hari ini saya ambil Bapak dorong punya hak yang hari ini Bapak dorong kebagian. Bapak dorong akan marah, tersinggung. Bicara bikin hal-hal di gereja sampai bicara masjid sampai segala macam. Tapi yang terjadi di masyarakat tidak seperti yang itu. Omong kosong semua. Jangan batasi karena hari ini kita punya etikat baik adalah bicara dengan orang-orang dari pusat. Kita kemarin sudah ketemu di segala macam, tinggal Tuhan saja yang belum ketemu. Kita bicara dari Kapolda sampai tiba di Mabes. Kita laporkan semua, tapi tidak ada sikap itu. Semua dewa-dewa kita harus ketemu di dunia ini. Tinggal satu saja yang belum ketemu. Karena memang orang yang hidup di dunia ini kan semua seperti begitu. Penyerapan-penyerapan yang terjadi beberapa waktu ini tanpa diberitahukan secara tertulis. Yang semestinya pemerintah sebagai wadah, sebagai contoh, sebagai pengayuh masyarakat harus memberikan teladan, memberikan contoh yang baik kepada kami masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire secara khusus. Yang kami sampaikan di sini adalah sementara kami menunggu hasil dari tes CAT tahap 1 ketiga ASN yang sudah dilakukan pada tahun kemarin, sampai hari ini kami sudah berkoordinasi beberapa waktu lalu, namun dalam koordinasi itu disampaikan oleh pemerintah bahwa sedang mengalami defisit anggaran, yang mana pemerintah pusat dalam hal ini Presiden menyampaikan dalam instruksi sebelumnya bahwa seluruh Indonesia akan mengalami defisit anggaran mengalami defisiensi anggaran, sehingga kami merasa bahwa dampak dari semua itu adalah ya kita sebagian dari tenaga honorer ini. Nah, hari ini kami sudah menyampaikan itu ke pemerintah daerah, namun di situ disampaikan bahwa ada efisiensi anggaran. Nah, itu terjadi, tapi yang kami alami hari ini adalah penyerapan itu terjadi untuk penyerapan XTHK 2, yang mana di dalam perekrutan itu, di dalam SK nomor 80 dengan jumlah pelamar adalah 57 orang. Di situ terdapat teman-teman juga yang honor, terus terdapat juga ada beberapa yang tidak tahu identitasnya seperti apa. Ini semestinya BKN juga harus jeli melihat hal ini. Tidak bisa kamu terus diarahkan dengan hal-hal yang menurut kami tidak bagus. Ini sebenarnya tidak, kami merasa bahwa ini tidak etis sebagai pemerintah, tidak memberikan contoh yang baik. Sementara pemerintah di pusat berjuang untuk memberikan regulasi-regulasi lewat DPR RI, membicarakan hal-hal ini, etikat baik Presiden untuk menyelesaikan. Tetapi hari ini yang terjadi, justru di bawah ini yang bermain, baik dari pemerintah daerah sampai di BKN. Kamu bilang pakai sistem apa yang kamu bilang? Kamu bilang sistem ini akan secara otomatis akan mengidentifikasi ketika mereka yang masuk akan tertolak, tapi semua itu tipu. Kenapa saya katakan itu? Buktinya bisa jelas. Di dalam SK nomor 80, nomor 57 itu kan terdapat indikasi nama-nama yang bukan honor. Ya.
Itu kami hanya melihat, tapi kami tidak kenal orang-orang itu. Menurut yang informasi yang beredar. Ini BKN Jayapura juga harus menjelaskan. Kalau kamu membiarkan sistem itu terus diobrak-abrik, hanya dasar kepentingan-kepentingan oknum-oknum tertentu, berarti kalian juga bagian dari pihak-pihak yang sudah mencederai kepentingan bangsa ini. Bagaimana kita bicara Indonesia menuju Indonesia emas, sementara kamu sendiri yang membuat regulasi ini berantakan di bawah. Orang akan berantakan bahwa negara ini tidak akan mencapai negara emas. Tidak ada itu. Kalau sementara di bawah kalian tidak tekan, pemerintah pusat harus segera menegur secara tegas. Bila perlu, mana itu BKN pusat yang hari ini bilang KPK ada mendamping, KPK harus turun, memperiksa, mulai dari pemerintah sampai tiba di BKN sana. Harus diperiksa, ini kita butuh keadilan. Sayang kalau hari ini dibiarkan saja. Ingat, Bapak Presiden, kami hari ini, kami berdiri sampai hari ini, Bapak jadi Presiden, kami masih berdiri. Kami tidak akan mundur, karena kita bicara untuk kepentingan bangsa. Orang-orang hari ini honor, mereka bicara untuk kepentingan bangsa. Mereka sudah mengabdikan diri. Tidak bisa dibiarkan. Ini yang perlu kami sampaikan. Yang kedua, terkait tahap 1, tahap 2. Kalau benar ini efisiensi anggaran, kenapa ada penyerapan-penyerapan lain di luar sana? Ya, harus kasih jelas. Tahap 1, tahap 2 segera diselesaikan. Sementara pemerintah kabupaten yang lain ada berjalan. Tapi pemerintah Kabupaten Nabire belum berjalan. Bapak harus kasih penjelasan ini. Harus berikan penjelasan supaya orang ini mengerti dan tahu. Kalau diam, semua akan tahu saja bahwa barang ini tidak akan jadi. Instruksinya jelas. Pemerintah pusat menunggu semua formasi yang belum diisi dari pemerintah Kabupaten Nabire. Pemerintah segera harus mengusulkan ke pemerintah pusat. Dalam hal ini BKN, Panselnas, dan segala macam yang ada yang bisa melihat formasi-formasi ini. Jika itu diusulkan, maka pemerintah pusat pun akan bekerja, akan merespon ini untuk menyelesaikan. Tapi kalau didiamkan, tidak disuarakan, maka ini semua akan sia-sia. Ya kita butuh hanya perhatian. Kita tidak punya ikatan emosional dengan pemerintah. Tetapi hari ini kami memberikan informasi bahwa pemerintah harus memberikan satu pemahaman, satu regulasi yang pemerintah pusat sudah berikan. Harus ditindaklanjuti supaya semua ini jelas, selesai dengan baik. Biarlah teman-teman warga Papua yang hari ini dengan teman-teman non Papua yang hari ini sudah mengabdi, biarkan mereka juga mengabdi untuk negeri ini. Mereka bangun sama-sama. Tidak bisa dibiarkan. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang ketiga, apabila Bapak kuota ini, kuota tahap 1 dan 2, kami melihat bahwa aksi yang kami sudah lakukan sebelum-sebelumnya, kami ini bukan korban dari masalah politik kemarin, bukan. Persoalan ini sudah terjadi di 2023, tanggal 13 Januari 2023. Persoalan ini sampai berujung sampai sekarang. Maka itu, apabila kuota ini tidak sampai selesai di bulan Oktober atau tahun ini, kita lihat saja apa yang akan terjadi. Kalau tidak, masyarakat pakai cara mereka bertindak. Seperti yang terjadi di beberapa tempat. Kami sudah mengikuti tahapan chat tahap 1 sejak tahun lalu, namun sampai hari ini belum ada kejelasan hasil. Sementara, kami justru melihat adanya proses penyerapan tenaga kerja lain tanpa pemberitahuan resmi. Ini tidak mencerminkan sikap pemerintah yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, ungkap Piet. Pihaknya juga menyoroti munculnya surat keputusan SK nomor 80 yang berisi 57 nama yang dinyatakan diterima, namun sebagian besar nama tersebut tidak dikenali oleh komunitas tenaga honorer. Hal ini menimbulkan dugaan adanya penyimpangan dalam proses seleksi. Kami menemukan nama-nama yang bukan tenaga honorer, dan kami tidak tahu siapa mereka. Padahal, pemerintah menyebut sistem rekrutmen ini berbasis digital dan otomatis menyaring pelamar. Kenyataannya tidak sesuai. Ini harus dijelaskan oleh BKN Jayapura, tegasnya. Lebih lanjut, mereka menyoroti alasan yang disampaikan pemerintah terkait efisiensi anggaran sebagai hambatan utama. Namun di sisi lain, terdapat penyerapan tenaga kerja melalui jalur THK2 yang dianggap tidak transparan. Kami memahami adanya efisiensi anggaran nasional, tetapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan hak kami. Pemerintah pusat melalui Presiden telah mengeluarkan instruksi, namun implementasinya di daerah tidak berjalan semestinya, kata Piet. Dalam tuntutannya,
Para honorer juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk mengawasi proses seleksi ASN di daerah yang diduga telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan pribadi. Kami mendesak agar KPK dan BKN Pusat segera meninjau proses ini. Jika dibiarkan, ini mencederai semangat reformasi birokrasi dan pengabdian para honorer yang sudah puluhan tahun bekerja tanpa status yang jelas, ujarnya. Para peserta aksi memberikan batas waktu hingga Oktober tahun 2025 agar kuota formasi tahap 1 dan 2 segera diproses. Jika tidak, mereka memperingatkan bahwa masyarakat bisa mengambil tindakan sendiri sebagai bentuk kekecewaan. Kami sudah berupaya menyampaikan secara damai dan tertib. Tapi kalau sampai Oktober kuota ini hangus, maka kami serahkan kepada masyarakat untuk menyikapi dengan cara mereka sendiri, tutup Piet. Mereka juga menyampaikan pernyataan kepada Gubernur Papua dan Presiden Republik Indonesia, meminta agar pemerintah pusat turun langsung menangani persoalan ini dan memastikan keadilan bagi seluruh tenaga honorer, baik Papua maupun non-Papua, yang telah lama mengabdi di lingkungan pemerintahan. Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari BKPSDM Nabire maupun BKN Jayapura mengenai tuntutan tersebut. Muhammad Irfan, PapedanyusTV.com melaporkan.